Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar, Pak. bisa Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Sorry kita semua. Hamdan, sholatan, wassalaman, syukrun alhamdulillah. Robitu billahi robbah, wabil islami dinah, wabi Muhammad nabiya wa rasulah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatum wa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya tibikumullahi jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas dasar kekuasaannya yang tidak mampu siapapun mengintervensi kekuasaan itu, sehingga kita pada sore hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, dan diberikan kita nikmat untuk berpikir hingga kita bisa melaksanakan proses diskusi ya secara virtual pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Andi Irfan, yang saya hormati juga pemateri ya Pak Miswan, peserta kegiatan kita diskusi pada sore hari ini. Singkatnya kita sekalian. Pertama, saya selaku pemateri kedua ya. Biasa pemateri kedua itu ngomong tidak banyak biasa, karena sudah ada pemateri pertama. Jadi pemateri kalau pertama sudah ngomong ya, pemateri kedua cukup menyimpulkan saja. Pak Miswan tadi sudah menguraikan banyak kondisi real ya, saya pikir itu kondisi real yang ada. Tetapi saya dikasih tugas oleh Pak Andi Irfan untuk menyampaikan materi, menjadi satu kehormatan buat saya pada sore hari ini. Saya bisa tampilkan ya materi. Silakan. Oke, bisa dilihat ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bicara soal problematika ya keterbelakangan pendidikan di NTT. Jadi Pak Miswan tadi sudah sampaikan. Jadi NTT itu punya 3 problematika dasar yang hari ini menjadi orang sering menyebut NTT itu nasib tidak tentu. Terus ada lagi mempelintir lagi NTT itu ketika sudah bisa tidak diatasi, maka NTT itu orang bisa sebut sebagai nanti Tuhan tolong gitu. Ya, ini orang NTT biasa disebut. Jadi sekali lagi bicara soal NTT, problematika itu ada 3 konsep problematika dasar di NTT. Salah satunya adalah hari ini kita mendiskusikan soal pendidikan. Duanya bicara soal problematika yang terjadi itu di NTT itu ada 3 tadi saya sebut. 1 itu bicara soal kesehatan, 2 itu bicara soal pendidikan, dan 3 itu bicara soal ekonomi. 3 pokok persoalan itulah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada konteks realitas hari ini. Maka hari ini kita bicara soal problematika pendidikan di NTT. Jadi saya mulai dari ketika kita bicara soal pendidikan ya. Nah ini saya utarakan gimana sih kontribusi negara bicara soal pendidikan. Kenapa demikian? Saya di awal ini saya mengantarkan bicara gimana negara hadir, gimana pemerintah hadir dalam konteks apa yang saya tulis hari ini, lebih bicara soal bagaimana negara kontribusi negara untuk melihat pendidikan. Jadi itu menjadi poin penting ya. Kenapa? Di dalam janji Farang Funde Fader ya, ketika kemerdekaan itu mau diproklamasikan, maka ada 3 janji kemerdekaan. Maka di awal tadi, bagaimana negara kontribusi. Atau bisa jadi gangguan itu karena tampilan PowerPoint-nya. Mungkin ada yang khusus untuk menampilkan PowerPoint-nya. Oke. Beliau fokus presentasi. Gimana ya?
Saya minta kepada LO untuk memfasilitasi untuk men-screen tampilan PowerPoint supaya tidak mengganggu dari signal narasumber kedua. Kepada saudara Mahmud saya persilahkan. Oke, boleh ditampilkan, boleh. Oke, bisa dengar suara saya boleh lanjut ya? Bisa Pak, bisa lanjut. Oke, boleh sementara ditampilkan slide saya. Ini yang penting. Maka di awal ini sebagai mukadimah, saya mengutarakan bicara soal bagaimana kita lanjut. Oke, ini poinnya yang saya sampaikan tadi, bicara soal tadi ya, 3 janji tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang ketiga adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu merupakan janji para founding father, janji para pendiri bangsa pada saat itu. Maka apa ya janji itu, maka hari ini harus direalisasi dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini. Tetapi dalam kondisi real hari ini, yang hari ini kita diskusi bicara soal problematika antara janji, dan saya menyebutkan itu sebagai janji dan kenyataan, gap antara teoritis dan gap antara empiris. Kenapa saya menyatakan gap antara teoritis? Misalnya kita buka di dalam amandemen undang-undang, amandemen undang-undang tahun 1945, di pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, dan pasal 31 ayat 4, itu jelas. Di mana pasal 31 ayat 1 misalnya, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Itu janji para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar misalnya. Ada di pasal 2 misalnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayai. Nah, ini juga penting, dan di pasal 31 ayat 4 itu lebih jelas. Negara memprioritaskan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah 20% untuk pendidikan. Itu diatur dalam undang-undang. Hanya pendidikan saja yang diatur dalam undang-undang. Tidak ada ekonomi diatur dalam undang-undang. Tidak ada hukum juga yang diatur dalam undang-undang. Hanya pendidikan. Kenapa demikian? Nah, ini pertanyaan, kenapa sampai negara para founding father menuliskan soal itu? Logika sederhana yang saya sampaikan ini. Kita coba membayangkan ketika pada tahun 1945 misalnya, ketika Bung Karno dan Bung Hatta tidak punya ilmu pengetahuan. Saya yakin dan percaya, kita hari ini masih hidup dalam penjajahan kaum koloni, karena kita tidak punya ilmu pengetahuan. Maka begitu pentingnya ilmu pengetahuan, maka negara hadir untuk menjabarkan konteks itu secara undang-undang diatur dalam tadi Undang Dasar tahun 1945 di pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bukan hanya sampai di situ. Lanjut lagi, dijabar lagi di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Soal apa? Soal sistem pendidikan nasional. Itu juga jelas. Misalnya kita bicara soal pasal 3 ya. Di pasal 3 itu jelas tujuan pendidikan nasional adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik hari ini. Agar apa? Agar mereka menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini tanggung jawab negara dalam konteks bagaimana memberikan peluang, kesempatan dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sampai di situ. Diatur lagi bicara soal sistem pendidikan nasional misalnya. Diatur lagi di peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 soal standar nasional pendidikan. Itu juga menjabarkan soal bagaimana mendesain soal pendidikan itu. Ada lagi kalau bicara soal pusakanya orang guru dan dosen misalnya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 soal guru dan dosen. Ini bicara soal konsep, bicara soal landasan secara teoritisnya, sebut saja begitu. Tetapi bicara soal empiris, bicara soal kenyataan, bicara soal realitas, hari ini kita boleh sebutkan masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan. Buktinya apa? Tampilan video tadi itu memberikan gambaran bahwa pendidikan kita hari ini masih jauh dari harapan dalam konteks apa yang dijanjikan oleh para founding father dalam konteks bagaimana memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik untuk bisa mengakses pendidikan secara merata. Ini realitas yang terjadi hari ini. Maka sekali lagi poin yang harus digarisbawahi adalah bagaimana negara hadir dalam melunasi janji kemerdekaan pada setiap anak bangsa.
pada setiap anak bangsa loh. Itu harus digarisbawahi tanpa terkecuali. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pelosok, mau orang kota, mau orang desa, mau orang tidak. Semua memberikan kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk mendapatkan pendidikan. Ini konsep, ini bukan Pak Andi Irfan yang ngomong, ini bukan Pak Amirullah Datuk yang, ini bicara soal konstitusi. Sekali lagi, bagaimana negara hadir melunasi janji kemerdekaan dalam konteks memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa. Orang berpendidikan inklusif sekali, anak-anak yang berkebutuhan khusus sekalipun juga diberikan kesempatan untuk mengakses dunia pendidikan. Karena itu adalah janji kemerdekaan di poin yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini konsep yang harus kita sama-sama memahami soal realitas hari ini. Lanjut lagi di slide berikut, kita bicara soal produk kebijakan. Ini bicara soal produk kebijakan. Saya pikir Pak Andi Irfan, Pak Miswan itu yang ahlinya, kan orang hukum yang lebih bicara detail soal kebijakan. Tapi kita orang pendidikan, orang guru ya, bagaimana merealisasikan, melaksanakan produk kebijakan. Nah, ini menjadi poin penting, produk kebijakan hari ini. Pendidikan itu, saya menyebutkan sebagai pendidikanlah isu yang urgent, yang penting dalam masyarakat. Jadi, saya pikir itu menjadi kata kunci ya, pendidikan itu penting. Kalau orang sumber daya manusia, orang semua sudah tercerdaskan, itu kita tidak akan mengenal lagi orang sudah bisa memetakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang tidak perlu dilakukan, dan orang juga punya kemampuan sendiri, punya potensi sendiri, itu bisa mendapatkan sesuatu karena punya ilmu pengetahuan, karena punya pendidikan. Maka pendidikan itu adalah isu yang urgent dalam masyarakat. Melalui pendidikan manusia bisa mentransfer ya ilmu pengetahuan kepada generasi penerus. Jadi kita ini yang ada di layar kaca ini bagian dari produk dari ilmu pengetahuan, transfer of knowledge dari beberapa dekade. Misalnya kita hari ini kita punya ilmu, nanti kita akan transfer lagi. Dan kita hari ini sekali lagi di layar kaca inilah bagian, kita adalah bagian atau produk dari rahim sebuah lembaga pendidikan. Maka penjabaran visi dan misi, ini penjabaran visi dan misi, pendidikan harus memfasilitasi kepentingan masyarakat. Sebab kenapa demikian? Karena pendidikan itu miliknya masyarakat. Ini yang harus, pendidikan itu miliknya masyarakat. Negara itu hanya penyelenggara, yang miliknya itu adalah masyarakat. Jadi harus dikelola dengan baik, dengan dalam rangka bagaimana penjabaran visi misi. Karena pendidikan miliknya masyarakat, harus mementingkan, harus memprioritaskan kepentingan masyarakat. Jangan sampai produk kebijakan hari ini diambil, dibuat hanya untuk mementingkan pengusaha dan penguasa. Nah, ini menjadi, mari kita membaca soal apakah yang terjadi hari ini. Visi dan misi hari ini sudah memfasilitasi kepentingan masyarakat ataukah ya visi dan misi hari ini, pendidikan hari ini memfasilitasi kepentingan penguasa dan pengusaha. Jadi nanti kita lihat gitu proses produk kebijakan hari. Tinggal teman-teman membaca realitas hari ini. Apakah sekali lagi produk hari ini sudah memfasilitasi? Dan yang kata kunci sekali lagi, pendidikan itu adalah miliknya masyarakat. Pemerintah, negara itu hanya sekedar penyelenggara. Yang punya itu adalah masyarakat. Maka sekali lagi visi dan misi itu harus memfasilitasi kepentingan masyarakat. Oke, lanjut lagi. Maka kita membuat satu siklus ya, saya menyebutkan itu sebagai siklus kebijakan pendidikan. Ada 4 poin siklus kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pola kebijakan hari ini juga saya pikir kita sama-sama membaca soal realitas hari ini. Produk kebijakan hari ini masih berpusat pada elit kekuasaan. Saya menyebut sebagai elitisme. Atau masih bersifat top down. Padahal konsep di tahun 2003 itu kita sudah bicara soal antara sentralisasi dan desentralisasi. Di mana sentralisasi itu kan pengambilan keputusan itu semua berada pada elit kekuasaan, top down. Tapi kita sudah bicara soal desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Tetapi pemberian ini masih dalam konteks tidak seikhlasnya memberikan kesempatan kepada daerah dalam konteks bicara soal desentralisasi. Hal itulah yang menyebabkan
kebijakan hari ini, perumusan kebijakan hari ini, kerumusan kebijakan pendidikan hari ini, belum ya, perumusan kebijakan hari ini masih bersifat top down, masih bersifat pada elit kekuasaan. Jadi kalau bicara soal elit kekuasaan itu kan kita bicara soal saya dapat berapa, kamu dapat berapa, ini gitu. Abaikan dulu masyarakat, apakah masyarakat siap atau tidak gitu. Ini yang terjadi. Jadi sekali lagi pola perumusan kebijakan hari ini itu masih bersifat pada elit kekuasaan atau yang disebut dalam konteks ini masih bersifat sistemnya masih model top down. Yang kedua ya, ini siklus kebijakan yang kedua. Banyak rumusan kebijakan yang diambil, tapi pada tataran implementasi, pada tataran aplikasi di lapangan, itu masih mengalami penyimpangan atau masih mengalami distorsi. Kenapa demikian? Karena tadi maka saya sering menyebutkan jangan sampai kita mengantisipasi, jangan sampai dunia pendidikan hari ini terjadi perselingkuhan dalam dunia pendidikan, perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha gitu. Nah ini kita kalau terjadi perselingkuhan nanti akan terjadi gitu. Produk akan terjadi dalam konteks bahasa kebidanan itu menyebutkan soal anak prematur gitu. Anak lahir yang tidak normal gitu. Kita tidak mau pendidikan yang lahir, tapi pendidikan lain yang tidak normal. Akibat apa? Terjadi perselingkuhan dalam tadi top down tadi pengambilan perumusan kebijakan, terus terjadi distorsi ya, penyimpangan dalam proses realitas di lapangan. Ini kondisi real teman-teman sekalian. Kenapa? Misalnya saya ambil contoh ya, kita bicara soal kurikulum saja lah. Misalnya di masa kepemerintahan Pak SBY, pada saat itu Pak Menteri Muhammad Nuh ya, dia menteri, dia akhir masa jabatan itu dia meluncurkan kurikulum yang disebut dengan kurikulum K13. Selesai itu masa jabatan, di akhir masa jabatan Pak Jokowi dilantik, Pak Anies Baswedan dilantik, dipercayakan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Apa pernyataan pada saat itu? Selesai dilantik, dia mendaur ulang lagi soal kebijakan kurikulum dan berikan kesempatan kepada guru di seluruh Indonesia, sekolah di seluruh Indonesia untuk kembali lagi kepada KTSP, kurikulum satuan pendidikan. Setelah itu dia dalam masa jabatan 2 tahun dia menjabat, perselisihan atau perbedaan pendapat, misalnya ada ketidakpercayaan lagi sebut saja begitu karena dia diganti oleh Pak Jokowi di tengah jalan. Saya pikir itu menjadi bentuk ketidakpercayaan ya dalam tanda kutip, saya pikir itu karena diganti di tengah jalan, diganti lagi oleh Pak Profesor Muhadjir Effendi. Para Profesor Muhadjir Effendi dilantik pada saat itu juga dia mengambil kembali soal kurikulum K13. Oke, sekolah menerapkan kurikulum K13. Saya pikir ini kan kebijakan yang terjadi distorsi sebenarnya terlalu cepat dalam konteks berapa anggaran ya, dalam konteks pada tahun masa pemerintahan SBY itu pelatihan BIMTEK kurikulum K13 itu anggaran bukan sedikit teman-teman sekalian. Begitu banyak anggaran yang dikunci dalam konteks pelatih. Tetapi pada tataran implementasi terjadi penyimpangan. Belum selesai, belum begitu utuh digantikan gitu. Ini kan penyimpangan, ini kan distorsi. Ini siklus kebijakan yang kedua. Siklus kebijakan yang ketiga adalah bicara soal instan. Produk itu semua kebijakan ini saya pikir terlalu instan. Saya ambil contoh misalnya, yang hari ini kita lakukan ini, jujur saya sampaikan, ini salah satu produk kebijakan yang terlalu instan, terlalu cepat. Pada tataran implementasi, ini kan bagian dari program Kampus Merdeka ya, ada 8 program Kampus Merdeka. Salah satu pertukaran mahasiswa ini pada konteks ini ada lagi yang kampus mengajar ya. Saya di periode kemarin itu saya juga sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan angkatan 1, bicara soal kampus mengajar. Pada tataran realitas itu dalam konteks banyak sekali itu diskusi soal itu, bicara soal anggaran, misalnya ada anggaran begitu besar ya, ada dana uang saku mahasiswanya termasuk yang di layar kaca ini kan juga dapat uang sakunya juga ini. Ada uang saku mahasiswanya, ada UKT-nya, ada honor DPL-nya. Pada tataran implementasi ini ada yang 2-3 bulan uang sakunya belum
di Japri kami belum dapat uang saku, perdebatan macam-macam. Ada yang masih bilang uang sakunya masih di kulkas, masih beku, belum cair, dan ada yang sampai bahasa-bahasanya gitu itu. Ini realitas karena terjadi kebijakan terlalu cepat, terlalu instan. Maka pada tataran implementasi itu terjadi tadi perdebatan. Saya pikir itu hal yang positif sebenarnya dalam konteks kita bicara soal pendidikan. Itu sesuatu yang dinamis, itu selalu mengikuti perkembangan. Dia tidak statis, dia tidak selalu melangkah mengikuti perkembangan zamannya. Kita bicara soal kurikulum hari ini ya, kita sudah 10 tahun pergantian kurikulum dari pasca kemerdekaan kita mereka 1945 sampai di tahun 1947 sampai 2013 ya, kita mengenal sudah pergantian 10 kali pergantian kurikulum. Saya pikir itu hal yang wajar-wajar saja karena pendidikan itu mengikuti dinamika. Tetapi dalam konteks implementasi itu harus memberi jawaban kepada realitas gitu. Jangan sampai implementasi memberikan sekolah belum siap tiba-tiba hadir gitu. Belum ada tataran BIMTEK pelatihan, tiba-tiba oke, ada kebijakan ini, ayo kamu lakukan. Nah ini kan bagian dari bagian dari produk yang ini kan produk kampus mengajar ini, kampus merdeka ini kan lagi di uji coba, akan di tataran sekolah nanti teman-teman jadi guru itu di sekolah nanti akan kebijakan kurikulum. Kita tidak lagi bicara soal kurikulum K13, tapi kita akan bicara penerapan itu kurikulumnya, kurikulum merdeka belajar. Akan sebutan baru lagi. Ini bacaan saya seperti itu. Kita akan pergantian lagi kurikulum. Maka sekali lagi wajar-wajar saja. Tetapi dalam konteks ada yang bahasa yang sering menyebut ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Saya pikir itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai seperti iklannya minyak caplang gitu. Bahasa iklannya minyak caplang kan bahasanya gini. Iklannya buat anak kok coba-coba gitu. Jangan sampai pendidikan juga begitu gitu. Pendidikan sebagai kelinci percobaan ya, buat sama seperti iklannya minyak caplang. Buat anak kok coba-coba gitu. Pak, saya coba. Oke, saya yang berikut bicara soal bottom up ya. Saya pikir itu menjadi penting. Kebijakan itu harus dasarnya dari bawah. Karena pendidikan itu miliknya masyarakat. Nah, ini lanjut lagi. Coba kita sampai jam berapa ya? 18.30. Oke. Jadi difokuskan pada masalah latar belakang pendidikan. Ini kan refleksi, bukan seminar dan lain-lain. Jadi bagaimana kemudian Bapak Amirullah membantu ada untuk kemudian melakukan proses pemaknaan, internalisasi. Seperti inilah ternyata realitas pendidikan di NTT yang sama di daerah mereka. Oke. Bicara soal NTT, saya coba mengantarkan soal ini ya. Ini menjadi visi pembangunan di NTT ini. Kami punya gubernur, saya pikir teman-teman pasti tahu lah siapa gubernur NTT ini. Gubernur paling kuat ini. Jadi ini visi pembangunan NTT. Visi pembangunan NTT bangkit, mewujudkan ya masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bangkit dalam konteks ini ya bicara soal SDM, sumber daya manusia ya, kehidupan sederajat ya, ada sejahteranya di situ. Kenapa yang tadi saya sampaikan, pendidikan dunia NTT itu ada 3 problem pokok ya, bicara soal kesehatan, pendidikan dan ekonomi, dan inilah visi dari pendidikan di program dari pemerintah. Oke, dilanjut saja. Ini sebagai pengantar menunjukkan saja. Oke, lanjut. Oke, saya lanjut. Ini misi pembangunan NTT ya, di poin 4 ya. Saya berpikir di poin 4-nya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi bicara soal peningkatan sumber daya manusia ya, kita bicara produknya, bicara soal pendidikan ya. Oke, kita masuk ke realitas saja di konsep kondisi real pendidikan di NTT ya, karena kita waktu. Ini kondisi pendidikan di NTT teman-teman sekalian. Ini dari jumlah ya, total ya, total satuan pendidikan itu ada 13.314 ya, sekolah yang
satuan sekolah yang ada di ini kondisi real yang ada di Nusa Tenggara Timur. Misalnya TK sekitar 15.000 apa ya 1.599, ada KB ya kelompok bermain itu ada 3.575, TPA ya Taman Penitipan Anak. Ini kondisi real, keadaan real yang ada di NTT, pendidikan yang ada di NTT menjadi teman-teman bisa punya acuan. Oh ternyata satuan pendidikan sekolah di NTT itu jumlahnya yang cukup luar biasa ya. Ini kita bicara soal apa jumlahnya, kondisinya ya nanti ada bicara soal mutu, ada slide berikutnya. Ada yang di PKBM ya, PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu berjumlah sekitar 238, ada SKB ya, Sanggar Kegiatan Belajar itu ada 20, ada SD itu sekitar 5.000 ya, 5.181 sekolah dasar, SMP itu 1.774, SMA itu sekitar 569, SMK sekitar 301 dan SLB sekolah luar biasa itu sekitar 31. Jadi jumlah satuan pendidikan di jumlah sekolah yang ada di NTT berdasarkan jenjang itu sekitar 13.314 jumlah satuan pendidikan. Oke. Lanjut lagi. Oke, bicara soal apa ya? Mutu. Saya pikir bicara soal mutu ya refleksi rujukan kita. Saya sudah slide terakhir ini. Belum ya? Atau saya mau Tunggu dulu. Ini ambil slide terakhir ini, foto ini ambil di mana ini foto nih? ya Ini- saya pikir Pak Andi Irfan tidak kaget soal foto itu gitu. Ini terbaik pada seseorang ini gambar di slide ini nih, gambar orang yang pernah spesial ini. Ya, saya pikir itu menjadi refleksi juga buat Pak Andi Irfan gitu kan. Oke. Slide mengambil gambar. Oke, bisa. Oke, slide saya sudah muncul terakhir atau saya sudah dibatas ini? Oke, saya lanjut saja. Masih ya? Oke. Ini bicara soal apa ya? Status akreditasi bicara soal mutu ya. SMA ya, data akreditasi jenjang ya. Ini data terbaru ya. Dari SMA dan sekolah luar biasa. Baru SMA itu dari sekian banyak tadi, teman-teman sekalian. Itu baru 94 yang terakreditasi A. Yang akreditasi B sekitar 222, akreditasi C sekitar 177, belum terakreditasi juga masih banyak teman-teman sekalian. Ada 76. Ini kondisi bicara soal mutu ya. Mutu ya kita bicara soal gimana akreditasi. Dan akreditasi itu punya ending juga. Kalau misalnya sekolah belum akreditasi, dia belum bisa menyelenggarakan ujian nasional. Dia boleh melakukan aktivitas pembelajaran, tapi dia tidak bisa menyelenggarakan ujian nasional. Dan juga dia tidak juga bisa mendapat dana bantuan operasional sekolah, dana BOS. Ini menjadi tantangan dan masih banyak. Ini sekitar 76 sekolah itu masih belum terakreditasi. Ini kondisi real yang ada hari ini di Nusa Tenggara Timur gitu. Oke, bicara soal jumlah peserta didik ini juga begitu fantastik ya, bicara soal jumlah SD ini. Jumlah total penduduk NTT itu kurang lebih 5 juta penduduk ya, kurang lebih 5 juta penduduk. 1 juta lebih itu anak-anak sekolah itu. Jadi jumlah penduduk yang NTT sekitar 5 juta lebih itu, 1 juta lebih itu anak-anak yang berpendidikan. Ini dari SD sampai SMP, SLB ya, SD, SLB, SMP, SMA, SMK. Jadi totalnya itu 1.324.270 jumlah siswa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir beda dengan Jawa ya. Jawa itu luar biasa fantasi. Jawa Barat saja jumlah penduduk itu 20 juta ya. Itu dia fantastik. Apalagi bicara soal jumlah siswa gitu. Jadi SD itu sekitar 683.000, ada SMP 346.000, SMA 195.000, SMK 96.000, dan SLB sekolah luar biasa itu sekitar 2.000. Ini kondisi real yang ada di anak-anak yang disiapkan sebagai generasi penerus dan konteks bicara soal 2045 Indonesia akan merayakan 1 abad ya kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya pikir lanjut, ini kondisi real
jumlah data pendidikan peserta didik yang ada di NTT. Oke, bicara soal jumlah guru. Nah, ini guru yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sekitar 96.000 jumlah total semua. 96.556 dari SD itu sekitar 47.460 guru SD ini ada di layar kaca ini, juga ada guru SD ini yang kondisi real yang ada di Nusa Tenggara Timur. Guru SMP itu sekitar 26.651, sekolah luar biasa 679, guru di SMK itu sekitar 7.000 dan SMA itu sekitar 14.305 ya, yang ada tersebar di Nusa Tenggara Timur. Oke, lanjut lagi. Nah, ini penting, ini yang saya sampaikan tadi ya, data sertifikasi ya, itu yang sudah sertifikasi ini menjadi juga bagian dari refleksi, bicara soal mutu sekolah, bicara soal mutu guru ya, ini juga penting. Ketika bicara soal guru yang sudah sertifikasi ya, itu yang SMA ya sekitar 10.000, yang belum ya, yang belum tersertifikasi masih banyak guru yang, kalau bicara soal sertifikasi itu guru yang dalam tanda kutip kehidupan mereka sudah sejahtera, kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi. Jadi kalau di pasal 39 undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 39 itu ada menyebutkan soal pendidik, ada juga 4 kompetensi, saya pikir teman-teman guru juga sudah tahu ya, 4 kompetensi guru itu, bicara soal kompetensi sosial, bicara soal kompetensi pedagogik, bicara soal kompetensi profesionalisme, dan bicara soal kompetensi sosial. Yang kuncinya itu 2 itu, kompetensi pedagogik ya, bagaimana kemampuan guru itu melakukan proses memfasilitasi siswa belajar di kelas, dan yang ketiga itu bicara soal profesionalisme, indikator profesionalisme itu bicara soal apakah dia sudah mendapat jabatan atau mendapat tambahan itu menjadi sudah disertifikasi atau belum. Kalau ini masih banyak ini guru yang dalam tanda kutip bicara soal belum tersertifikasi itu masih 10.000 lebih. Yang sertifikasi ya masih 3.000, ini kondisi real ya. Itu yang SMA, ada SMK juga masih banyak, masih 5 SMK itu yang belum sertifikasi itu 5.000, masih hanya baru 1.000, terus yang SLB juga masih ini menjadi tantangan kondisi real hari ini. Bagaimana guru-guru bisa sejahtera ya? Kunci salah satu ya bisa sertifikasi. Baik, sertifikasi itu kan tidak pada negeri saja, tapi swasta dan negeri kan punya hak yang sama untuk mendapatkan sertifikasi. Apalagi guru-guru di pedalaman itu kalau mengajar dengan sebulan dengan 300 itu kan masih jauh ya. Saya pikir itu menjadi tantangan, saya pikir. Oke, lanjut lagi di slide berikut yang sebagai refleksi ya, sebuah keprihatinan. Saya menyebutkan sebagai dinamika sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini salah satu video tadi yang sudah ditampilkan ya, bagaimana kondisi pembelajaran di Papua gitu. Ini kondisi real yang saya pikir Pak Andi Irfan tahu itu fotonya di mana itu. Saya pikir Tunggu. Tadi itu video di Mbaya Nagekeo, bukan di Papua. Itu ya, tidak maksud saya. Video tadi ditampilkan ya, kondisi real sama ya. Kondisi real yang video tadi ditampilkan di awal. Itu kan di Papua itu. Atau di mana tadi yang? Nagekeo. Oh, Nagekeo. Oke, minta maaf. Itu kondisi real NTT yang ada, kondisi pembelajaran yang ada di Nagekeo. Ini foto kondisi real potret sekolah yang ada di NTT. Ini saya pikir Pak Andi Irfan tahu ini tempat ini. Sambil saya cek juga saya ambil sekitar 4 tahun yang lalu ya di Facebooknya Pak Andi Irfan ini. Saya simpan saja sebagai di mana nih Pak Andi Irfan? Jadi ini salah satu sekolah kami pernah kunjungi. Ini di slide kanan ini orang yang pernah spesial dalam hidup saya. Oke, saya tidak mungkin masa lalu ya. Cantik yang dimiliki Tanah Alor. Sekolah ini adalah dasar negeri. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah sekolah dasar negeri. Saya murka dan langsung mendatangi, berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Karena jika sekolah ini adalah sekolah swasta, saya tidak peduli. Karena ya sekolah swasta itu pengembangannya dan
pemberdayaan dan perhatian kepada guru-gurunya itu tergantung swadaya masyarakat, termasuk ketersediaan infrastruktur. Tapi ini adalah sekolah dasar negeri yang mana ditopang langsung oleh APBD dan APBN. Jadi amanah konstitusi kita yang harus mengalokasikan 20% dana pendidikan dari APBN dan APBD itu diperuntukkan untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Namun prioritasnya ke sekolah negeri. Namun ini adalah gambaran salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Alor di Desa Folongkai, Alor Barat Laut, Abal. Jadi teman-teman mungkin tidak akan pernah menyangka ada sekolah dasar negeri di Republik ini yang seperti ini tampilan fisiknya. Teman-teman di Jawa pasti dia akan menyangka bahwa akan ada sekolah seperti ini. Ini sekolah dasar negeri ya. Dan sekolah ini masih berdiri sampai sekarang dan masih dilakukan proses belajar mengajar sampai saat ini. Silakan Dina Amirul Datu lanjut. Oke. Ini ilegal ini foto ini. Oke, ini kondisi real ya, yang saya pikir saya sengaja untuk memunculkan ini karena Pak Andi mengalami langsung berada di sekolah ini. Jadi ini kondisi real yang tidak dimanipulasi oleh apapun. Ini nyata. Ada lambang. Saya terharu aja kondisinya begitu, tapi masih ada gambar simbol kokoh, gambar Tuturi Handayani masih kokoh. Itu menjadi simbol kekuatan yang saya perlu apresiasi. Ada gambar yang di situ ada gambar simbol pendidikan. Dalam konteks itu kita bicara, Ki Hajar Dewantara menyebutkan soal Ingar Sesuntulodo, Ingmadia Mangkarsa, dan Tuturi Handayani masih begitu kokoh di dinding tembok. Saya pikir itu bagian dari potret real keadaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini lagi potret, ini daerah-daerah yang ada di timur ya. Ini kondisi masih, ya ini real ini. Ini yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya kemarin ya, saya sekedar cerita, kami saya di periode ini menjadi anggota BAN ya, Badan Akreditasi Nasional ya, Pendidikan Madrasah untuk Nusa Tenggara Timur ya. Di awal saya visitasi akreditasi itu di Manggarai Barat itu, kami secara daring. Jadi mereka pikul dokumen itu, begitu banyak dokumen yang mereka harus pikul dalam konteks bagaimana melaksanakan proses visitasi secara daring. Harus naik gunung berapa 20 kilo ya, naik di atas bukit, bawa dengan rombongan anak sekitar 50-an anak-anak. Mereka harus berjalan mendapatkan jaringan untuk bisa melakukan visitasi. Itu di Manggarai Barat, Labuan Bajo ya, kita kenal Labuan Bajo yang simbol dengan keindahan alamnya, eksotis dan lain sebagainya. Tetapi ada sebagian daerah sekolah yang jauh dari kota masih butuh sentuhan. Itu sekolah negeri, sudah sekian lama tahunnya. Itu juga masih hanya menggunakan izin operasional, belum terakreditasi. Ada juga kemarin di Soe ya, TTS ada di bagian selatan, kami menempuh jalan begitu jauh, jalan yang tidak ada aspal, yang kita jalan licin, hosmik ya, tapi hanya jalan putih, batu besar yang hanya berada di tengah jalan. Itulah bagian dari realitas pendidikan yang ada di pendidikan di NTT hari ini. Di slide berikut, ini menjadi dari kondisi real hari ini, maka ada dua berita yang saya coba munculkan. Dari sekian jumlah siswa tadi, masih banyak ya, ratusan ribu anak NTT putus sekolah gitu. Ada 1.140 anak NTT putus sekolah. Coba teman-teman bayangkan ya, begitu banyak anak putus sekolah ya. Maka bicara soal pendidikan NTT, kenapa orang NTT itu dalam tanda kutip ya, masih bicara soal kemiskinan, bicara soal kesejahteraan, itu dialami oleh anak-anak masyarakat di Indonesia. Karena produk pendidikan ya, bayangkan saja itu jumlah yang begitu banyak ya, dari 1 juta lebih tadi, ini masih banyak yang 1.000 lebih anak yang putus sekolah. Ini kondisi real yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Lanjut lagi, ini juga coba teman-teman bayangkan, ini yang sempat viral berapa akhir pelaksanaan ujian komputer, ujian nasional hari ini ya, ujian namanya baru-baru itu. Ini potret ya, bagaimana akses jaringan sinyal itu, guru harus
membantu siswanya di atas bahunya untuk bisa mendapatkan jaringan, bisa melaksanakan proses ujian. Ini kondisi real hari ini yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tinggal teman-teman yang ada di Jawa coba memikirkan apakah sama atau jauh dari sama dengan kondisi real yang ada di NTT, atau masih teman-teman di Jawa punya fasilitas jauh lebih memadai atau sama ya. Nanti kita bisa sharingnya. Oke, dari kondisi itu maka di tahun 2018 ini saya coba munculkan Menteri Muhadjir Effendi ya, pada saat itu menyatakan pendidikan di NTT urutan 3 terbawah dari 34 provinsi ya. Kami level NTT, Papua ya, Maluku itu kami paling ya urutan demikian ya. Maka di tahun 2018 itu ada hasil riset PISA ya, itu menyebutkan soal mutu pendidikan Indonesia itu kita berurutan paling bawah 65 negara ya. Dan sampel Pak Menteri menyatakan jangan sampelnya itu diambil dari anak-anak Nusa Tenggara Timur. Ibarat anak-anak Nusa Tenggara Timur itu sebagai biang kerok dalam konteks kenapa Indonesia berada, mutu pendidikan itu berada paling bawah ya. Memang kondisi real yang tadi saya jabarkan ya, sekolahnya, gurunya, akses mendapatkan pendidikan itu juga masih jauh ya. Maka ada satu kisah yang tadi disampaikan oleh Miswan tadi ya, dihasilkan satu riset yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya di Papua. Itu dia membawa 3 anak orang Papua ke Jakarta, dan Hana ini ya menjadi juara 1 lomba sains. Mereka itu di Papua 3 tahun berturut-turut tidak naik kelas itu. Akhirnya dibawa ke Papua, dia didik, dia bimbing, mereka menjadi lomba sains nasional tingkat Asia ya, internasional di tingkat Asia. Mereka juara 1 kimia, fisika, sama matematika. Dari hasil riset itu dia menyimpulkan yang tadi disampaikan Miswa, bahwa sesungguhnya itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu mereka belum mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan guru yang baik dan menggunakan metode yang benar. Bagaimana guru mau menjalankan proses pembelajaran baik kalau ruangnya masih reok, ruangnya masih jauh dari itu? Bagaimana fasilitas yang tidak memadai? Bagaimana anak bisa mendapat pendidikan yang layak? Seperti apa yang dilakukan penelitian riset yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya yang membawa anak dari Papua ke Jakarta itu. Oke, lanjut lagi. Pertanyaannya ya, ini menjadi refleksi yang dari jumlah yang begitu banyak anak yang putus sekolah tadi. Kenapa begitu banyak anak putus sekolah yang ada di NTT? Maka ada 3 persoalan yang terjadi hari ini di NTT. Bicara soal individu siswanya, yang kedua bicara soal ekonomi, yang ketiga bicara soal letak geografis. Individu siswa misalnya, banyak penelitian ya, saya coba melihat tingkat penceraian itu di Nusa Tenggara Timur itu banyak terjadi. Akibat dari penceraian, tingkat penceraian itu terjadi pada individu siswa. Kalau anak orang tuanya sering berkelahi, tidak ada yang diperhatikan, pasti anak memilih mendingan tidak ada yang diperhatikan lagi ya, saya berhenti saja sekolah. Ini kondisi real yang ada di NTT. Maka jumlah anak putus sekolah begitu besar. Yang kedua bicara soal ekonomi ya. Maka ada satu bahasa salah satu seorang surat tokoh dari Amerika Serikat atau tokoh pendidikan, dia menyatakan bicara soal ekonomi ini, dia menyatakan bahwa pendidikan itu menurut dia itu pendidikan itu ibarat dia sekolah itu ibarat dia seperti penjara, dan pendidikan itu menurut dia itu seperti penyiksaan. Kenapa demikian? Coba teman-teman bayangkan saja berapa uang yang dihabiskan oleh orang tua dalam konteks membiayai anak untuk mendapatkan pendidikan. Itu anggap saja pendidikan itu sebagai penyiksaan. Menurut dia, memberikan bayang. Maka sekolah itu menurut dia seperti penjara, dan pendidikan itu menurut dia seperti penyiksaan. Maka begitu banyak, kalau ekonomi orang tua tidak mencukupi, bagaimana dia menghitung beli susu, beli beras, bagaimana lagi dia memfasilitasi untuk anak. Mendingan anak udah berpikir dia ke sekolah sering marah-marah, uang SPP diminta SPP, beli sepatu, beli tas, beli seragam, kalau tidak difasilitasi, pasti dia akan cukup sudah sekolah gitu. Ini kondisi real yang ada di kenapa anak NTT itu banyak yang putus sekolah. Bicara soal yang kedua ya, bicara soal ekonomi. Yang ketiga adalah bicara soal letak geografis. Ini anak ke sekolah itu satu, kalau teman-teman sekalian di Alor, misalnya ada satu di Alor, dia ke sekolah itu dia harus menyeberangi laut, bukan sungai, laut itu. Bagaimana dia bisa melewati laut dengan
di atas perahu ya, ada satu video yang saya sempat nonton, ada guru juga dia harus menyeberang ya, buka seragamnya, dia pegang dia harus menyeberang di laut. Ini letak geografis anak ke sekolah. Kalau di daratan timur misalnya, bagaimana mereka harus lewati sungai. Kalau musim kemarau ya masih bisa lah sungainya airnya mengalir tidak. Bagaimana kalau musim hujan gitu? Bicara soal keselamatan anak juga penting gitu. Kalau letak geografisnya jauh, pasti orang tua juga memikirkan, kalau begitu ya cukup sudah gitu. Ini kondisi real yang ada di NTT, bicara soal kenapa anak dominasi putus sekolah begitu besar ya. Maka ada dua problematika, ada individu, ada ekonomi, dan yang ketiga lah letak geografis yang mendalangi kenapa anak NTT putus sekolah begitu besar. Oke, saya pikir itu. Lanjut lagi, maka poin yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari refleksi kita hari ini, saya mengajak kepada teman-teman, mari kita mengadopsi, mari kita mengambil 3 paradigma teori yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sosiologis ya. Yang pertama yang disampaikan oleh teori yang disampaikan oleh Emmanuel Durkheim bicara soal fakta sosial. Apa yang saya sampaikan tadi? Oke, boleh ya, sudah masuk. Bisa dengar ya? Masih bisa dengar ya? Masih? Bisa dengar terputus. Bisa disimpulkan ya supaya kita mulai diskusi siap. karena Indonesia bagian barat juga sudah mulai. Oke, makasih. Saya materi terlalu banyak ya. Begitulah kalau guru ya, Pak Nirwan. Oke, saya masih dengar ya, saya bisa lanjut ya sedikit lagi ya. Saya mengajak 3 teori ya. Masih dengar ya suara saya? Siap. Didengar, disimpulkan ya. Oke. Maka ini menjadi 3 paradigma yang menjadi refleksi ya. Oke, silakan. Oke. 3 ya, bicara soal biar menjadi refleksi, bagaimana teman-teman menganut teori Emmanuel Durkheim bicara soal fakta sosial ya. Bagaimana teman-teman, yang kedua bicara soal teori Max Weber bicara soal definisi sosial, dan yang ketiga bicara soal teori yang disampaikan oleh B.F. Skinner bicara soal perilaku sosial yang terjadi hari ini. Oke, masih ya. Saya masih berapa menit ya? Kalau sudah cukup ya, sudah saya. Sudah cukup. Kita masuki sesi diskusi 10 menit terakhir ya. Oke, moderator tidak sein, jadi saya juga. Oke, terakhir saja. Saya satu. Mungkin moderator. Oke. Saya satu terakhir ya. Saya mengutip bahasanya Ki Hajar Dewantara ya. Dia menyatakan, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku lahir maupun batin. Aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.